Shalom semuanya, hari ini kami mau melakukan proses konseling dengan teman saya. Selamat menyaksikan. Shalom Kak. Shalom Dek, ada yang saya bisa bantu? Ya Kak, saya mau konseling dengan Kakak. Sebelum kita melakukan proses konseling kita, saya mau izin kepada kamu, bisakah saya publikasikan setiap proses konseling kita ini ke akun YouTube saya, dan saya juga mau izin ke kamu, bisakah saya catat semua hasil-hasil dalam proses konseling kita? Bisa Kak? Hal apa yang mau kamu konselingkan dengan saya? Ya Kak, aku mau ceritakanlah hidupku ini sama Kakak. Iya. Karena hidupku ini Kak menderita terus dan tak pernah bahagia. Hal apa yang membuat kamu merasa tidak pernah bahagia dan membuat kamu merasa menderita? Karena Kak, saya dari kecil sampai besar segini Kak nggak pernah bahagia. Karenanya Kak, hanya 7 tahun aku Kak meninggal ayah aku. Dan selanjutnya Kak, hanya 9 tahun juga aku Kak meninggal mama aku. Di satu sisi memang kamu merasa sedih karena ditinggalkan oleh kedua orang tua, Iya, Kak. apalagi umur kamu masih kecil. Kecil. Tapi hal apa yang membuat kamu, yang lain yang membuat kamu merasa tidak bahagia sampai sekarang? Karena Kak, setelah meninggal semuanya orang tua aku Kak, datanglah paman aku jemput aku di rumah kami itu Kak. Dia bilang diangkat aku jadi anaknya Kak dan dirawat aku bilangnya. Nah, udah lama kami di situ Kak, udah sekitar 5 tahun dan nggak berhasil Kak. Karenanya mereka hanyalah di mulut mereka anggap aku sebagai anak mereka Kak, tapi di hati mereka Kak jauh berbeda. Jadi kamu merasa bahwa hidup kamu itu menderita dan tidak pernah bahagia karena di waktu orang tua kamu meninggal, paman kamu mengangkat kamu sebagai anak mereka, tetapi di waktu kamu tinggal bersama paman kamu, mereka hanya mengatakan kepada kamu itu anak itu hanya di mulut saja, tetapi dalam hati mereka tidak pernah menganggap kamu sebagai anak mereka. Tapi di waktu paman kamu mengangkat kamu sebagai anak mereka, apakah kamu tidak merasa bahagia? Iya Kak, karena mereka Kak nanti ajalah dirawat aku atau diangkat aku kan, sedangkan sarapan setiap hari Kak udah kekurangan. Dan karenanya kami udah lama tahun aku tinggal sama mereka Kak, dan aku pun nggak salah kan, tapi apapun yang terjadi tapi aku yang selalu disalahkan Kak. Jadi saya dengar tadi yang kamu katakan, kamu merasa menderita itu karena apa yang kamu lakukan dalam rumah paman kamu itu, atau apapun yang kamu kerjakan itu selalu salah di mata mereka. Yang lain yang membuat kamu merasa tidak bahagia? Dan Kak, aku kerja nanti kan, kalau kerja Kamis itu Kak kerja sawit itu sawit, dan mereka dodos kan gitu, aku susun pelepah gitu. Siap itu Kak aku menyorong, iya menyorong jauh loh Kak dari situ, dan mereka enggak sadar karena aku capek itu Kak atau enggak, tapi hanya aku sendiri yang merasakan Kak. Iya, mungkin di satu sisi kamu merasa sedih, kamu merasa yang kamu lakukan itu berat, tapi kamu harus menjalaninya. Iya Kak. Jadi kamu mungkin terus merasa tidak pernah bahagia dalam hidup kamu sering menderita. Apakah karena hal itu yang membuat kamu merasa terus tidak bahagia? Iya Kak, karena mereka, aku udah kuat kerja Kak setiap hari, mulai pagi Kak sampai malam gitu. Tapi mereka cerita sama orang lain Kak, begini aku bilang, mereka bilang aku Kak malas terus kata mereka. Tapi padahal Kak, aku hanya begitulah kekuatanku untuk kerja begitu. Padahal Kak anak-anak mereka Kak disayang-sayang terus di rumah terus, kan aku ya pergi sana mesusun pelepah gitu, mempiringin sawit itu Kak. Tapi kalau cerita mereka Kak
sama teman mereka, mereka bilang aku orang malas katanya. Tapi kak, memang kalau kurasakan kak, berat kali kurasakan kak kerja begitu. Itu memang hal yang wajar. Di satu sisi kalau kita diceritakan dengan orang lain yang tidak seperti itu nyatanya, kamu dikatakan kamu malas padahal kamu disuruh kerja, dan kamu lihat juga anak-anak mereka itu mereka sayang-sayangi, padahal kamu sendiri disuruh kerja tetapi dia menceritakan kepada orang lain kamu itu malas-malasan. Yang lain yang membuat kamu merasa tidak bahagia dari kehidupan kamu. Iya kak, setelah itu kak, karena mereka kan bedakanlah di hati mereka, apapun yang ku bilang kak mereka enggak izinkan, dan apapun yang ku mau kan mereka enggak setujui, dan apapun yang mereka bilang sama anak-anaknya itu kak, memangnya mereka ikuti kepada anak-anaknya itu kak. Begitu sakit hati aku kak. Jadi kamu merasa tidak pernah bahagia, kamu juga merasakan kalau kamu itu menderita, dan kamu juga sekarang sudah sakit hati sama keluarga kamu karena mereka membanding-bandingkan kamu dengan anak mereka. Mereka hanya mengatakan anak kepada kamu itu hanya di waktu mereka perlu, bahkan hanya cuma di mulut saja, tetapi dalam hati mereka itu mereka tidak menganggap kamu. Mungkin di satu sisi kamu merasa kecewa dengan keluarga kamu. Iya kak, karena mereka kak sering kali kak, apapun yang mereka bilang sama aku kak selalu kak aku ikuti. Dan kalau cerita mereka nanti kak, aku nggak ikuti kata mereka kak. Tapi memang orang keliling kami kak, memang orang saksikan kan bahwa aku itu, bahwa semua yang mereka bilang itu kak aku ikuti. Tapi kenapa begitu kak hidupku begitu kan? Karena mereka, aku udah anggap sebagai orang tua kandung aku kak, tapi mereka enggak anggap seperti anak mereka aku kak. Apakah itu hanya perasaan kamu saja? Karena pertama kamu mengatakan mereka mau mengangkat kamu sebagai anak mereka. Jadi kenapa kamu tidak bahagia? Sekarang kamu mengatakan mereka tidak menganggap kamu sebagai anak mereka. Padahal dari waktu meninggal orang tua kamu, mereka sudah mau mengangkat kamu jadi anak mereka. Kenapa kamu katakan mereka tidak menganggap kamu sebagai anaknya? Iya kak, karena beginilah kak, hanya kalau ada kerja, hanya kalau ada disuruhnya, hanya kalau ada yang dia bilang, hanya di situ dia panggil anak aku kak. Tapi apapun kebutuhan kak, enggak mereka cukupkan. Nanti ajalah apapun kak, sedangkan saja sarapan setiap hari kak, mereka enggak cukupkan itu semua. Apakah setiap apa yang kamu minta, kebutuhanmu tidak pernah terpenuhi? Iya kak, jangankan aja terpenuhi kak, enggak pernah dikasih. Nggak pernah, sama sekali tidak pernah dikasih. Kalau contohnya kamu bekerja, disuruh mereka bekerja, apakah pekerjaan kamu itu tidak dihargai? Contohnya saya mau membeli ini tapi mereka tidak. Iya kak, berikan. Contohnya kak, kami kerja kan, dia bilang kalau nggak siap ini janganlah pulang gitu. Kalau nggak siap ini hari ini jangan pulang katanya. Lalu kak, aku kerjakan kan, tapi hanya di situlah kak, semuanya uang itu kan nggak ada perasaan mereka. Bilang bikin beli jajan kak, bilang bikin beli kebutuhan kita sendiri kan, enggak itu kak, hanya tahu aja yang udah kerja itu ya udah pulang lagi ya. Mereka lagi yang apanya yang kupukan itu sama sekali kak nggak pernah dilakukan entah apa kan. Kalau kita ini kan contohnya kan kita kakak kerja sama aku kan gitu, aku emangnya ada perasaan sama kakak. Kalau aku nyadar itu karena kakak capek sama aku kan, makanya aku berikanlah entah beli jajan, bukan yang besar-besar kan kak, hanya itu saja yang ku minta kak. Tapi mereka nggak pernah beri sama aku kak. Jadi saya dengar dari perkataan kamu merasa tidak bahagia itu karena mereka mengangkat kamu sebagai anak mereka itu hanya di mulut saja, tetapi dalam hati mereka tidak pernah menganggap kamu sebagai anak
mereka, bahkan mereka terus menyuruh kamu terus bekerja. Bahkan saya juga dengar dari kamu, kalau kamu minta kebutuhan kamu, mereka tidak pernah membelikannya untuk kamu. Yang mereka tahu itu hanya kamu kerja dan iya kerja, Kak, hanya kerja saja itu. Kalau nggak menyuruh nanti Kak dijunjung kan. Udah setengah karung yang besar itu Kak, kuning yang besar itu aku angkat, tapi mereka sangat nggak mengerti perasaanku Kak. Setelah itu Kak, makanya aku pikir-pikir terus kan, kenapa hidupku ini. Makanya aku pengen kali konseling dengan kakak, mengatakanlah kenapa begitulah hidupku ini. Mungkin kamu merasa kalau hidup kamu itu tidak pernah bahagia, kamu merasa hidup kamu tidak pernah, kamu merasakan kalau hidup kamu terus menderita. Yang saya tanggap dari yang kamu katakan, bahwa kalau di satu sisi, kalau kita melihat orang-orang di luar sana, masih banyak orang-orang yang tidak mempunyai keluarga, yang tidak menganggap mereka, bahkan seperti kamu, masih ada keluarga kamu yang mau mengangkat kamu sebagai anaknya. Itu adalah suatu hal yang bagus, karena kenapa saya katakan seperti itu, tidak semua orang mau mengangkat kita sebagai anak mereka. Jadi kenapa kamu katakan kalau kamu tidak pernah bahagia? Waktu orang tua kamu meninggal, ada satu keluargamu yang mau mengangkat kamu sebagai anak mereka. Itu adalah hal yang kita harus syukuri, hal yang kita harus bahagiakan, karena masih ada orang yang menganggap kita sebagai anaknya. Tapi saya dengar tadi yang kamu katakan, kamu merasa tidak bahagia itu karena mereka mengangkat kamu sebagai anak, tetapi mereka tidak menganggap kamu, hanya sekedar perkataan saja. Dan mereka memperkerjakan kamu, hanya suruh terus bekerja, tetapi kebutuhan kamu sehari-hari tidak pernah sama sekali dipenuhi. Nggak pernah Kak, sama sekali. Sedangkan Kak, kalau disuruh aku belanja kan, disuruh aku, contohnya dibilangin sama aku ke pasar kamu gitu, disuruhnya aku Kak, bukan tetap kan ya, udah berapa tahun nanti itu baru nanti sekali di situ disuruhnya aku beli, apapun ditulisnya Kak, berapa harga itu, berapa harga itu, berapa harga itu kan dikasihnya, berapa harga itu nanti Kak, hanya itu dikasih uangnya. Tapi hanya itu Kak, apa yang aku beli Kak, enggak ada uangnya, apa yang aku beli gitu. Makanya Kak sakit hati aku, makanya sakit kali di hatiku Kak, karena perbuatan mereka itu begitu. Mungkin sekarang kamu merasa sakit hati sama keluarga kamu, apakah karena cuman hal seperti yang kamu inginkan kamu merasa sakit hati sama keluarga kamu? Iya Kak, karena mereka begitu lakukan sama aku kan, dan aku pikir Kak sendirian, untuk apa kerjaku ini kalau bukan untuk kebutuhanku, kalau apa yang ku mau inginkan kan, tapi kalau enggak diberi, untuk apalah kerjaku begini Kak. Tapi aku sangat capek Kak tinggal sama mereka. Jadi yang saya dengar tadi dari kamu merasa sakit hati kepada mereka karena kalau kamu bekerja padahal bukan untuk kamu, kebutuhan kamu tidak pernah dicukupi. Jadi kamu mungkin sekarang merasa sakit hati dengan keluarga kamu, tapi jadi kalau kita lihat dari orang-orang di sekitar kita, masih banyak orang yang bekerja bukan untuk mereka, tapi mereka bekerja untuk keluarga mereka, mereka bekerja untuk orang-orang yang mereka kasihi. Yang saya dengar tadi dari kamu merasa sakit hati kepada paman kamu, itu karena kamu tahu bahwa yang kamu kerjakan itu hanya sia-sia, karena setiap kamu bekerja kebutuhan kamu tidak pernah dicukupi. Padahal Kak, makanya aku ingin bersama-sama temanku itu, karena aku perjuangkan saudara aku gitu kan. Tapi padahal nanti aja aku perjuangkan mereka Kak, hidupku sendiri udah tersiksa gitu. Jadi yang saya dengar juga dari kamu, kamu memperjuangkan kehidupan kamu, tetap bertahan bersama keluarga kamu karena kamu mau memperjuangkan saudara kamu. Mungkin sekarang kamu merasa kamu tidak
pernah bahagia, kamu merasa kamu sakit hati, kamu merasa kalau hidup kamu menderita. Tapi ada waktunya kalau kita renungkan dalam kehidupan kita. Kalau saya dengar tadi dari perkataan kamu, masih ada orang yang mau mengangkat kehidupan kita sebagai anak mereka. Kalau kita lihat orang-orang di luar sana, mereka ketika ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka, ditinggalkan oleh keluarga mereka, mereka tidak pernah dianggap, bahkan dianggap aja sebagai anak atau tinggal sama mereka tidak pernah diizinkan. Jadi saya katakan kepada kamu, kamu harus bahagia. Kamu jangan merasa hidup kamu itu menderita, karena kita bersyukur kalau kamu masih bisa datang di tempat ini, kamu bisa duduk di tempat ini. Ini juga semua karena keluarga kamu yang mau merawat kamu hingga kamu bisa datang ke tempat ini. Ya Kak, kecuali kan kalau dianggap kita jadi anak mereka Kak, untuk setulus hati mereka. Kalau hanya untuk kerja Kak, untuk apalah dipanggil kita jadi anak mereka Kak? Mungkin kamu yang berpikir bahwa kamu itu diangkat sebagai anak mereka itu hanya untuk bekerja, terus bekerja. Jadi kamu merasakan, kenapa aku kerja kalau bukan hanya untuk aku? Iya Kak. Mungkin paman kamu itu mau mempekerjakan kamu supaya kamu mandiri. Dia mengangkat kamu bukan karena kamu mau bekerja, tapi mungkin agar kamu bisa hidup tidak bergantung dengan orang lain. Kecuali kan Kak, memang kalau kerjanya Kak enggak apa-apa itu kan, pokoknya dicukupkanlah kebutuhan kita gitu kan, dicukupkanlah apa yang kita inginkan kan. Kalau apa yang pakai ya teman kita, kalau kita lihat Kak, makanya kan kita mau kan semuanya itu, tapi kita minta nanti sama mereka Kak, tapi enggak ada. Kalau memang anak mereka minta sama mereka Kak, berapa ribu kan dikasih, berapa ratus ribu itu dikasih. Kalau hanya aku Kak, sedangkan kalau aku minta 2.000 saja beli jajan enggak dikasih mereka Kak. Makanya mereka bilang, mana yang ku ambil itu sama kamu, mana yang ku ambil itu. Tapi bukan karena enggak ada uang Kak, makanya sakit hati aku Kak. Saya dengar dari kamu bahwa kamu sampai sekarang masih merasa sakit hati kepada keluarga kamu, karena hanya cuma minta kebutuhan kamu, padahal kamu sudah bekerja, tapi kamu dikatakan malas-malasan kepada orang. Terus kepenuhan kamu tidak pernah dicukupi, tetapi di waktu anak mereka meminta uang kepada paman kamu, mereka langsung kasih, tetapi kamu hanya sedikit saja, mereka tidak pernah kasih. Jadi kamu merasa sakit hati. Ya karena mereka, karena anaknya itu Kak setiap hari di rumah-rumah saja kan. Kalau aku Kak kerja dari pagi kan, baru nanti pulang jam 9 kan. Tapi kalau datang aku ke rumah nanti Kak, belum disiapkan makanan, baru nanti aku mandi Kak, baru aku siapkan makanan, baru makan, pada siap makan Kak, baru tidur. Gimana kecapean begitu Kak? Dan kerja pun kerja keras. Tahu Kak menyorong? Iya. Menyorong itu Kak, tapi jalannya Kak becek kali bukan seperti ini. Dan jauh lah Kak. Dan kalau enggak siap itu nanti berapa tuh nanti apanya sawit di situ, kalau enggak siap itu nanti walaupun malam jangan pulang Kak. Iya, mungkin kamu merasa bahwa hidup kamu itu menderita karena kamu sudah bekerja sampai malam, tapi sampai kamu di rumah semua pekerjaan belum diselesaikan, bahkan kamu lagi yang melakukan pekerjaan di rumah. Karena mereka Kak kan kita, kalau aku datang kan sakaanku nanti udah semuanya disiapkan, makan tinggal makan kan, karena udah jam 9 kan Kak, lapar kan. Makanya kalau datang nanti Kak, mereka duduk-duduk saja cerita, padahal baru aku datang nanti Kak, baru aku masak Kak. Gimana lah perasaan Kakak kalau sama Kakak terjadi begitu? Iya, memang di satu sisi kalau saya sendiri, kita merasa sakit hati, kita merasa kecewa, padahal kita sudah buat yang baik, sampai kita di rumah, kita lagi yang bekerja, mereka di situ kita lihat hanya santai-santai saja, padahal kita sudah capek bekerja. Karena mereka Kak, tapi makanya aku sakit hati Kak,
kalau ngomong orang kalau ngomong mereka sama kepada orang kan, mereka bilang aku malas-malasan kak. Makanya begitu aku kak, kenapa selalu begitu, tapi padahal aku udah capek-capean kerja sama mereka kak. Memang kalau kita dengar seperti itu kita merasa sakit hati. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, ada waktunya. Mungkin banyak orang mengatakan kalau kamu itu malas-malasan, padahal yang kita lakukan kita terus bekerja. Jadi saya mau katakan kepada kamu, tidak perlu dengarkan omongan orang, tidak perlu kamu merasa tidak pernah bahagia, karena sepatutnya kita sudah bersyukur kepada Tuhan karena kamu masih bisa dianggap keluarga kamu, dia mengangkat mereka menjadi kamu seperti anak mereka. Itu juga hal yang perlu kamu syukuri. Jangan pernah kamu katakan kalau kamu itu tidak pernah bahagia, kamu itu terus menderita, kamu merasa sakit hati. Kalau kamu lihat dari sisi positifnya, kalau mereka mau membesarkan kamu. Karena kak, makanya aku bilang begitu kak, kecuali kan kalau di luar aku ngomongin aku kak, kadang aku di situ nanti kak, dia itu malas sekali untuk apa di sini katanya. Tapi padahal mereka tahu kak, karena aku kerja terus di situ kan, apapun yang aku bilang nanti kak selalu salah. Mungkin kamu merasa karena kamu tadi sudah katakan kamu merasa tidak bahagia, kamu merasa menderita, itu karena kamu katakan bahwa setiap apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan itu salah di depan mereka. Iya kak. Dan mereka juga kak musuh-musuhkan aku, bilanglah aku nakal gitu, aku nggak turuti apa yang mereka bilang. Padahal kak, apapun yang mereka bilang, salah sedikit kak dimakiin aku, dan salah sedikit udah dimarahi gitu. Iya lah, begitulah. Makanya aku bilang, makanya kalau walaupun kita ambil orang tua kita yang bukan orang tua kita, selalu jauh berbeda kak. Ya mungkin di satu sisi kamu merasa kecewa dengan keluarga kamu merasa tidak pernah merasakan kasih sayang seperti orang tua orang lain. Memang karena kamu tanamkan dalam diri kamu, kenapa aku tidak pernah merasa bahagia. Tapi kalau kamu tanamkan sikap bahwa kamu pasti bisa bahagia, kamu pasti tidak pernah kamu pasti tidak akan lagi menderita, pasti suatu saat Tuhan akan mengubahkan kehidupanmu. Jadi jangan pernah mengatakan saya sakit hati sama paman saya sakit hati sama keluarga saya karena mereka tidak pernah menganggap saya sebagai anak mereka, bahkan kebutuhan saya tidak pernah mereka cukupkan. Kalau kamu lihat dari sisi positifnya, mereka sudah bisa membesarkan kamu, itu perlu kita syukuri. Iya kak, memang itu sih. Tapi untuk apalah itu kak dipanggil kita begitu? Untuk apalah diangkat kita kak? Kalau emangnya mereka enggak sanggup mengurus kita kak? Untuk apa kak? Iya, memang kamu merasa kalau kamu itu bukan seperti yang kamu inginkan. Iya. Mereka mengangkat kamu sebagai anak mereka karena kamu bilang karena mereka kerja. Saya mau katakan kepada kamu, jangan pernah merasakan seperti itu. Jangan pernah merasakan kenapa mereka mau mengangkat aku sebagai anak mereka kalau mereka tidak bisa memenuhi setiap kebutuhanku. Kalau kamu lihat dari posisi positifnya, kalau kamu bisa berada di tempat ini, kamu bisa bertahun-tahun bersama keluarga kamu, itu semua karena paman kamu juga mau menganggap kamu sebagai anak mereka. Kalau mereka tidak menganggap kamu sebagai anak mereka, mereka pasti tidak pernah memberi kamu makan. Mungkin bisa saja kamu tidak ada di tempat ini. Iya kak, tapi kalau aku pikirkan kak, untuk apa lagi angkat seperti itu kak? Kalau emangnya dia enggak sayang sama kita, untuk apalah kak? Karena mereka itu selalu jahat, kejam sama aku kak, sombong gitu, egois sama aku. Tapi untuk apa lagi angkat aku di situ kak? Apalagi paman itu enggak tahu lah apanya posisi rumah tangganya, kalau baik kalau enggak kak. Mungkin kamu merasa sekarang ini kamu merasa hidup kamu sakit hati, sedih, kecewa sama
keluarga kamu. Karena kamu pikirkan, yang kamu tanamkan dalam hati kamu, kenapa mereka mau merawat aku kalau mereka tidak menganggap aku sebagai anak mereka, yang hanya untuk bekerja, padahal apa yang kamu inginkan mereka tidak pernah penuhi sama sekali, tetapi mereka hanya terus mempekerjakan kamu agar terus bekerja sampai kamu mungkin merasa kecapean. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, masih banyak kita tahu orang-orang di luar sana yang tidak ada keluarga mereka, tapi saya dengar dari kamu, paman kamu masih mau merawat kamu, masih mau memberi kamu makanan kepada kamu, mau mengasuh kamu seperti anak mereka. Itu hal yang wajar. Mungkin kamu sekarang ini kamu mau seperti orang-orang di luar sana, aku juga mau kebutuhan aku dipenuhi, aku juga mau seperti mereka yang mau besar cerita, bukan menyalahkan aku, yang mengatakan selalu aku salah. Karena mereka Kak nanti aja lah dipenuhi kebutuhan kita Kak, dikasih pun sedikit nggak pernah Kak. Makanya begitu, untuk apa lagi angkat-angkat aku jadi anak mereka kan. Tapi kalau hanya itu, kayak apa Kak, itu pembantu itu. Iya. Dan mereka pun Kak, kalau ada pun di situ kan, ada keramaian di situ kan, mereka ikut semua Kak, ditinggalkan aku sendiri ke rumah, kerja terus. Kalau udah habis ini nanti kerjakan ini lagi, kalau enggak siap nanti kan. Itulah Kak, kan bukan karena begitu kalau anak kan Kak. Iya, di satu sisi kamu memang merasa kecewa, merasa menderita, merasa tidak pernah dihargai. Kamu merasa kenapa aku seperti ini. Tapi kalau kamu lihat dari, saya katakan terus kepada kamu, kita harus lihat sisi positifnya. Masih kita tahu, masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak punya keluarga. Kamu masih ada keluarga kamu yang mau mengangkat kamu sebagai anak, meskipun tidak yang seperti yang kamu inginkan. Mungkin setiap kebutuhan kamu tidak pernah dicukupi, ataupun kamu terus disuruh bekerja padahal kamu sudah capek. Kamu mungkin yang kamu lakukan terus salah di depan mereka. Tapi saya katakan kepada kamu, jangan pernah merasa tidak pernah bahagia, karena kalau kamu lihat dari sisi positifnya, kamu bisa datang ke tempat ini semua juga karena paman kamu yang mau mengasuh kamu hingga kamu sampai bisa seperti ini. Saya katakan kepada kamu, jangan pernah katakan, saya tidak pernah bahagia, saya merasa kecewa, saya merasa sakit hati. Hilangkan semua itu dari pikiran kamu. Sekarang katakan kamu pasti bisa bahagia. Kamu katakan kalau kamu pasti suatu saat kamu bisa, kebutuhan kamu pasti dicukupi. Mungkin belum sekarang waktunya, tapi saya percaya ada waktunya kamu bisa merasakan semua yang kamu inginkan. Mungkin kamu merasa kecewa kepada keluarga kamu, tapi kalau kamu lihat dari sisi positifnya, itu semua untuk kebaikan kamu, supaya kamu bisa tidak pernah bergantung dengan orang lain. Iya Kak. Oke, inilah yang dapat kita konselingkan pada siang hari ini, supaya kamu jangan lagi mengeluh, jangan kamu pernah katakan kalau kamu tidak pernah bahagia. Tetap semangat, jangan lagi sakit hati kepada keluarga kamu. Pasti ada waktunya, hidup kamu pasti berubah. Kamu terus tetap berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan terus menguatkan hati kamu. Terima kasih ya Kak, saya permisi.